Shalom anak-anak. Wah, anak-anak, kita bersyukur sekali ya. Kita bisa sama-sama beribadah hari ini. Anak-anak, sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu di dalam satu ya. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang ibadah bersama-sama. Tuhan tolong pimpin dan berikanlah kami hati yang selalu rindu untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berterima kasih, bersyukur, berdoa. Amin. Wah, anak-anak, kita walaupun lagi suasana pandemi gini ya loh saya, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang bosan ya loh karena sekolah masih online, terus nggak boleh kemana-mana. Tapi kita harus selalu bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, beserta kita. Jadi ingat nih Lause, kayaknya ada satu lagu ya yang mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur. Apa ya Lause ya lagunya? Segala puji syukur. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Anak-anak, kita sebagai manusia yang berdosa, kita sering mencari kesenangan dunia, mencari apa yang menyenangkan kita, bukan yang menyenangkan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia selalu mencari kita, mencari kalian, anak-anak Tuhan Yesus. Nah, untuk mengingat ini, yuk kita sama-sama nyanyikan pujian Apa yang Dicari Orang. Uang
anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau katakan kalau Tuhan Yesuslah yang terutama di dalam hidup kita. Kita katakan juga, saya mau cinta Yesus. Mari anak-anak kita nyanyi sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini. Shalom anak-anak sekalian, senang sekali kita kembali beribadah di dalam YouTube kita. Ya, Lause percaya anak-anak setia kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Ya, kita akan memulai kisah tentang Tuhan Yesus yang akan diambil dari Matius pasal 19, yaitu kisah tentang seorang pemuda yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Kita dengar firman Tuhan ini. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, sebelum Lause melanjutkan kisah ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertatah di dalam kerajaan surga, mengucap syukur pada hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan dengan keberadaan kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk terus setia beribadah kepada Tuhan, walaupun keadaan kondisi saat ini masih belum baik Tuhan, pandemik masih merajalela Tuhan. Kami menyerahkan semua situasi yang ada ke dalam tangan Tuhan, dan khususnya hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, seperti yang firman Tuhan katakan, seorang muda datang menemui Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru, bagaimana caranya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Ya, Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Yang baik itu hanya satu, Allah saja yang baik. Nah, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal," Tuhan Yesus bilang, "sudahkah kamu melakukan 10 perintah Allah? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, mengingini harta sesama dan sebagainya." Maka anak muda itu menjawab dengan sangat yakin, "Guru, aku sudah melakukan semua itu." Ya, betapa hebatnya anak muda ini. Ya, dia juga orang yang muda dan kaya. Dia memiliki kekayaan dan orangnya sangat baik. Tetapi dia tahu dia tidak memiliki hidup yang kekal. Maka dia mencari hidup yang kekal itu. Anak muda ini datang kepada Tuhan Yesus. Itu sangat tepat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua orang. Siapapun dia. Apapun dia. Bagaimanapun keadaan dia. Baik dia orang besar, orang kecil, orang tua, orang muda. Semua kalau datang kepada Tuhan Yesus dan mau percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang kekal itu. Ya, Tuhan Yesus bilang begitu. Ya, anak muda itu menjawab, "Aku telah melakukan semua yang diperintahkan oleh hukum Taurat." Tuhan Yesus bilang, "Satu lagi yang kurang. Juallah seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Engkau akan memperoleh harta di sorga. Dan ikutlah aku." Orang muda ini dengan sedih karena dia tahu hartanya begitu banyak. Dia lebih mengutamakan hartanya,
sehingga dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan hati yang sedih dan hancur. Dia tidak mau menjual hartanya. Dia tidak mau, tidak rela memberikan harta-harta ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Sayang sekali, dia sudah datang pada Yesus, Tuhan Yesus. Dia datang pada Tuhan yang tepat. Tuhan yang akan memberikan hidup kekal kepadanya. Tetapi orang ini menolak. Harta dunia yang dia miliki akan diganti dengan harta surgawi. Asalkan dia mengikut Yesus. Memilih percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana dengan anak-anak? Maukah anak-anak mengikut Tuhan Yesus, memilih Tuhan Yesus, meninggalkan apa-apa yang kalian anggap penting? Pada saat kalian harus memilih antara pergi beribadah kepada Tuhan atau pergi ke mall, kalian pilih mana? Jika kalian mengutamakan Tuhan Yesus, maka kalian akan memilih beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengutamakan kita. Kita pun harus belajar mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita, sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita semua yang percaya kepadanya. Anak-anak, ya, Lause ingin ya kalian sungguh-sungguh dalam hidup ini belajar mengutamakan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? 1. Kalian harus sungguh-sungguh belajar mendengar firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Yang kedua, kalian harus sungguh-sungguh mau belajar beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus sejak masa kecil anak-anak sampai selama-lamanya. Lalu percaya anak-anak sudah mengerti firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, di atas seluruh yang kita lakukan di dalam dunia ini. Tidak ada hal yang lebih penting di dalam dunia ini, yaitu memperoleh hidup yang kekal yang ada di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Lause ingin anak-anak hafal firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang memberitahu kepada kami, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Kami harus mentaati firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Seperti pemuda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus
mencari hidup yang kekal. Kami pun mau mencari hidup yang kekal Tuhan. Dan kami mau meninggalkan apa yang kami anggap penting, lebih mengutamakan Tuhan. Dan kami mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kami, dan memelihara iman percaya kami kepada Tuhan Yesus sepanjang umur kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memiliki kerajaan surga kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sampai berjumpa kembali di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.